Di rumah kayu sederhana itu, udara terasa berat seperti akan meledak. Vincent, dengan wajah memerah karena marah, membentak tamunya. Aku tidak butuh uangmu. Jika tahu akan jadi begini, aku tidak akan memohon seperti itu. Pergi dari rumahku sekarang. Dia melambaikan tangan, menunjuk lurus ke pintu. Amarahnya membuat seluruh tubuhnya gemetar. Diusir, Temuran hanya sedikit memiringkan tubuhnya. Tangannya masih memegang erat topi fedoranya, senyum sinis yang angkuh sejenak muncul di bibirnya. Berani-beraninya kau mengejek keluarga kami miskin, Vincent berteriak, suaranya parau karena dendam. Temuran menjawab dengan tenang, nadanya merendahkan, mau bagaimana lagi, orang-orang yang tidak tahu tempatnya itu. Tidak ayah, suara Shirone yang tenang, yang mengejutkan, memotong ejekan Temuran dan amarah ayahnya. Anak laki-laki itu maju, mata birunya menatap lurus ke depan, penuh keteguhan. Aku akan melakukannya. Intervensi Shirone membuat segalanya seakan berhenti. Temuran terdiam, mata tajamnya di balik kacamata berlensa satu, menatap tajam ke arah anak laki-laki itu, ekspresi puas diri menghilang, digantikan oleh keheranan. Shirone, Vincent terkejut, mencoba menghentikan putranya, tetapi Shirone tetap berdiri teguh, menghalangi di depannya. Temuran membenarkan topinya, tatapannya kini dingin dan serius. Dia menatap lurus ke arah Shirone, suaranya penuh bobot sebuah ancaman. Apa kau serius? Aku tidak mengancam. Aku mengatakan ini dengan pasti. Hanya dengan rumor sekecil apapun bocor keluar, kepalamu akan lepas dari lehermu. Menghadapi peringatan mematikan itu, Shirone tidak gentar. Anak laki-laki itu menjawab dengan tenang. Suaranya tetap menunjukkan ketenangan, namun tegas. Tidak apa-apa, tolong biarkan aku melakukannya. Dengan mata biru pekat yang teguh, Shirone menatap lurus ke arah Temuran. Suaranya terdengar mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Aku tidak akan pernah mengungkapkannya, dan bahkan jika segalanya menjadi buruk, aku tidak akan menyalahkanmu karenanya. Temuran sedikit menyeringai, senyum yang sulit ditebak muncul di wajahnya yang tegas. Tampaknya tekad pemuda itu telah meyakinkannya. Jika kau sudah begitu bertekad, baiklah, aku akan menjemputmu seminggu lagi. Kau bisa berubah pikiran sebelum itu, tetapi begitu kau melangkah masuk ke rumah bangsawan ini, ketahuilah bahwa kau tidak akan pernah bisa pergi sampai semuanya berakhir. Setelah berkata demikian, ia berbalik, punggungnya yang berbalut judah panjang perlahan menghilang di balik pintu kayu, meninggalkan keheningan yang tenggelam dalam cahaya senja yang mulai meredup. Begitu Temuran pergi, Vincent langsung mendekat, wajahnya mengerut karena panik dan marah. Ia mencengkeram bahu putranya, berteriak putus asa. Shirone, mengapa kau menerima hal seperti itu? Bajingan-bajingan itu membutuhkan seseorang untuk mati menggantikan mereka. Ini adalah kesalahan ayah, jadi ayah akan bertanggung jawab. Tolak saja. Ayah? Panggilan lembut namun penuh makna dari Shirone membuat Vincent terdiam. Sang ayah menatap putranya, matanya berkaca-kaca, wajahnya mengerut karena kesakitan dan ketakutan. Berbanding terbalik dengan ekspresinya, Shirone tersenyum cerah, indah dan paling tulus. Air mata mengalir di pipinya, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan murni. Ia merentangkan tangannya, suaranya tercekat karena emosi. Terima kasih ayah, karena telah memberiku hadiah sebesar ini. Ucapan terima kasih Shirone membuat ia terdiam membisu, air mata mengalir tak tertahankan, rasa sakit yang luar biasa terpancar jelas di setiap garis wajahnya. Vincent memeluk erat Shirone, lengannya mendekap erat seolah ingin mengerahkan seluruh kekuatan dan ketenangan pikiran kepada putranya. Ia menggeram, suaranya bergetar karena emosi namun tetap penuh tekad. Jangan khawatir Shirone, apa kau pikir ayah tidak bisa melindungimu? Ayah akan memastikan mereka tidak bisa menyentuh keluarga kita seujung jari pun. Kembalilah dengan selamat. Meski berusaha terlihat kuat, air mata panas tak henti mengalir di wajah keras sang pemburu, rasa sakit perpisahan terlihat jelas di matanya. Berdiri tak jauh dari sana, Olina diam-diam mengangkat sapu tangannya untuk menyeka air mata. Hatinya terasa berat dengan emosi yang campur aduk, sebuah pertanyaan terus bergema dalam benaknya. Shirone, pada akhirnya ibu telah membesarkanmu menjadi orang yang berguna, bukan? Merasakan kehangatan dan getaran dari ayahnya, Shirone tidak bisa menahannya lagi. Ia membenamkan wajahnya di bahu kokoh ayahnya, terisak dalam keheningan. Air matanya membasahi baju ayahnya, membawa serta kesedihan perpisahan dan tekad untuk perjalanan yang akan datang. Seminggu kemudian,
Di bawah tatapan puas pria berjas itu, Vincent dengan berat hati membubuhkan tanda tangannya di lembar kontrak. Tanda tangan di sini, ya sudah selesai, ucap pria itu sambil tersenyum. Pria itu tidak membiarkan momen jeda berlarut-larut. Ia dengan cepat mendekati Shirone, meletakkan tangannya di punggung anak itu. Ayo, waktu tidak menunggu siapapun, kita pergi sekarang. Lewat sini, biarkan saja barang bawaanmu di sana. Shirone diam saja membiarkan mereka membawanya naik kereta kuda mewah. Pintu kereta tertutup rapat, memisahkan dari dunia luar. Di dalam, ia duduk terdiam di antara dua pria asing. Suasana menjadi pengap dan dingin. Saat kereta mulai bergerak, membawa suara roda yang teratur, Shirone memejamkan mata erat-erat. Dalam benaknya, sebuah pemandangan samar muncul dalam cahaya biru yang ajaib. Di sana, ayah dan ibunya berpelukan erat. Wajah mereka buram karena kesedihan. Ayah, ibu, bisiknya dalam hati. Kenangan akan tangannya yang tak berdaya terulur mencoba menyentuh mereka. Lalu tangan ibunya yang putus asa mengulur ke arahnya saat jarak semakin jauh. Setiap putaran roda seperti sayatan kejam yang merenggutnya dari keluarganya. Kembali ke kenyataan suram di dalam kereta, Shirone menggenggam kedua tangannya erat-erat. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatakan pada dirinya sendiri dengan tegas, "Jangan goyah." Suara roda berderak-derak bergema mengikuti setiap guncangan saat kereta kuda melaju kencang di jalanan yang rindang. Di dalam gerbong, Shirone memejamkan mata erat, wajahnya yang biasa tenang kini menyimpan kegelisahan mendalam. Pikirannya berkecamuk, karena ini kesempatan langka. Ini juga pedang bermata dua. Di antara orang-orang berkekuatan luar biasa, bisakah aku bertahan selama 2 tahun? Dalam sekejap, realitas seolah lenyap, memberi tempat pada pemandangan fantastis di benaknya. Di tengah pemandangan megah kerajaan Tormia, pria bertopi fedora itu mulai menjelaskan kepada Shirone. Suaranya datar saat kereta kuda bergerak. Klan Ogen, sebuah klan pejuang terkenal yang berspesialisasi dalam melatih pendekar pedang resmi, terletak di kota Kreas. Pemimpin klan sebelumnya adalah pendekar pedang tingkat 3, sedangkan pemimpin saat ini, Bishop Ogen, adalah kesatria tingkat 4. Singkatnya, mereka memegang seluruh kekuasaan kota ini. Shirone tanpa sadar bergidik, wajahnya memancarkan kekhawatiran atas status klan yang tangguh yang akan dihadapinya. Pria itu tersenyum, mengakhiri perkenalannya dengan kalimat dramatis, dan itulah daya tarik terkenal dari klan Ogen, Jalan Raya. Pintu kereta kuda terbuka, dan di hadapan Shirone terhampar pemandangan yang memukau. Sebuah jalan lebar membentang, diapit oleh 2 deretan pohon yang sedang musim gugur, warna kuning dan oranye, berkilauan di bawah cahaya matahari terbenam yang hangat. Daun-daun bergoyang tertiup angin, menciptakan tarian yang indah dan menyentuh hati. Dia melangkah turun, tidak bisa menahan seruan kaget. Wah! Sudah takut ya? Klan ini isinya monster semua. Pria bertopi fedora itu terkekeh, senang dengan reaksi Shirone. Pria bertubuh besar yang mendampingi segera memperingatkan dengan suara geraman. Hati-hati bicara, kau mau digantung? Mengabaikan ancaman itu, pria bertopi itu menunjuk ke depan. Ayolah, kita harus menyusuri jalan ini. Shirone merapatkan tali tas di tangannya. Sekarang rasanya nyata sekali, pikirnya dalam hati. Jantungnya berdegup kencang. Dia mendongak menatap mansion megah, berdiri tegak dan agung di ujung jalan. Inilah bangsawan tingkat 2, klan Ogen. Ketiganya mulai melangkah di jalan yang indah itu, melewati sebuah air mancur besar dengan patung kuda perang marmer yang mengangkat kaki dengan bangga. Di bawah sinar matahari sore yang lembut, Shirone melewati halaman luas, menuju menara putih menjulang di antara pohon-pohon yang menguning di musim gugur. Shirone, dan ini tempatmu akan tinggal. Kemudian, dia tiba di ruang kerja mewah, dengan rak buku tinggi menyentuh langit-langit, lampu gantung megah, dan bola dunia astronomi perunggu yang memancarkan kearifan. Temuran memanggil, "Kau sudah di sini?" Ketika berbalik, dia melihat Shirone berdiri di belakangnya, memegang erat tas kulit, matanya memancarkan tekad. Dengan sikap serius, Temuran berkata, "Aku akan menjelaskan pekerjaanmu, ikuti aku." Shirone menundukkan kepala, menjawab dengan hormat, "Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin." Suara kriek berat terdengar saat 2 pintu kayu raksasa perlahan terbuka, menyingkap ruang yang membuat orang menahan nafas. Shirone hanya sempat berseru kaget, "Wow, ini..." Sebelum suara Temuran bergema bangga, Perpustakaan Agung Keluarga Ogent. Seluruh dunia buku
buku terhampar di depan Shirone. Rak-rak buku kayu gelap menjulang tinggi, tersusun bertingkat-tingkat tanpa akhir, terendam cahaya kuning hangat. Temuran berjalan di depan, suaranya bergema di ruang hening. Buku-buku di sini akan dipindahkan ke perpustakaan baru, dan tugasmu adalah menyusunnya. Setiap minggu kau akan diberi daftar, dan kau harus mencari dan mengumpulkan buku-buku itu. Jam kerjamu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu adalah waktu bebas, tetapi kau tidak diizinkan keluar, juga tidak diizinkan masuk ke dalam rumah bangsawan tanpa izin khusus. Kepala pelayan akan mengajarimu aturannya. Ada pertanyaan? Sambil berbicara, Temuran menyerahkan setumpuk kertas tebal, mata tajamnya menatap lurus Shirone. Bagi Shirone, kesempatan ini lebih dari sekedar pekerjaan. Dia berpikir dalam hati, matanya teguh menatap rak buku tanpa batas. Ini, patut kupertaruhkan nyawa. Dia mendongak, bertanya dengan suara penuh semangat, kapan saya mulai? Di bawah langit biru cerah, suara Temuran menggema, tegas dan jelas. Mulai besok. Keesokan paginya, Shirone melangkah masuk ke ruang kerja yang bermandikan cahaya matahari, tangannya memegang setumpuk tebal dokumen. Ia dengan lembut meletakkan tumpukan dokumen itu di atas meja kayu, menciptakan bunyi buk yang pelan. Ia duduk di kursi, matanya menatap tajam pada lembaran-lembaran di depannya, tenggelam dalam lamunan. Sekarang, aku mengerti mengapa hanya satu orang yang ditugaskan untuk menyusun buku. Shirone berpikir dalam hati, standar penyusunan harus sangat konsisten. Misalnya, jika aku menyusun sebuah buku berjudul Sejarah Pedang, setiap orang akan memiliki pendapat berbeda, apakah itu harus masuk kategori ilmu pedang profesional atau kategori sejarah umum. Dan ada satu hal lagi yang kusadari saat meninjau sistem organisasi, semua pengetahuan saling terhubung. Senyum penuh makna dan percaya diri merekah di bibir Shirone. Ia memegang pena, matanya tajam dan penuh semangat saat menemukan sebuah kebenaran besar, dan tulang punggung yang menghubungkan semuanya adalah Sejarah. Pengetahuan dibangun di atas garis lurus yang disebut sejarah. Sejarah adalah tulang punggung pengetahuan. Shirone tenggelam dalam pikirannya. Ia mengerti bahwa setelah menguasai sejarah dan menggunakannya untuk memperkuat bidang-bidang lain, belajar akan menjadi lebih cepat. Dari 10.000 buku di sini, sekitar 850 di antaranya adalah buku sejarah. Aku akan membaca semuanya dalam 2 tahun di sini untuk mencapai impianku menjadi seorang penyihir, bisiknya pada diri sendiri dengan tekad yang kuat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan membuat Shirone terkesap. Apakah itu wakil kepala pelayan? Ia panik, matanya memancarkan kekhawatiran. Ia tidak boleh ketahuan membaca buku karena hal itu sama sekali tidak diizinkan. Cepat-cepat, ia melipat buku itu, meletakkan tangannya di sampul buku seolah menyembunyikannya. Wakil kepala pelayan Temuran menatap ke bawah dengan wajah serius. Tangannya memegang setumpuk dokumen. Ia bersuara, "Apakah kamu sudah selesai merapikan semuanya?" Lembur lagi. Berdiri tegak dalam seragamnya, Shirone mendongak, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. "Iya, Tuan." Saat Temuran berbalik dan melangkah pergi di koridor panjang, ia berucap kembali sebuah nasihat terakhir. Kau masih punya jalan panjang di depan, jangan hancurkan kondisi fisikmu terlalu cepat, kau harus menanggung semua tanggung jawab itu. Aku tidak akan melakukannya, Shirone menjawab pelan, menatap punggung wakil kepala pelayan sampai ia menghilang di balik pintu besar. Tiba-tiba, sebuah tangan kokoh mendarat di bahunya membuat Shirone terkejut dan terbangun. Ia panik, jantungnya berdegup kencang saat menyadari wakil kepala pelayan Temuran berdiri tepat di belakangnya. Mampus, Shirone bergumam dalam hati penuh cemas. Apakah aku ketahuan membaca buku melewati batas waktu? Temuran, dengan wajah serius yang biasa, tidak mengatakan apa-apa melainkan hanya diam-diam merapikan dasi di keras seragam Shirone. Setelah itu, ia berucap dengan suara rendah tapi penuh wibawa. Perpustakaan ini tidak hanya dikunjungi para pelayan, tapi juga kepala keluarga dan para tuan muda. Jagalah seragammu baik-baik, dan jangan menurunkan martabat klan Ogent. Dan lagi, lakukan sesuatu dengan rambut panjang ini. Shirone dengan dahi berkeringat bergumam, "Baik, aku akan segera melakukannya." Sendirian, Shirone menghela nafas lega, senyum canggung merekah di bibirnya. "Fiuh, hanya itu saja. Aku harus fokus selama 2 tahun ke depan. Aku harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah apapun." Ia melihat keluar jendela, mengagumi rumah megah di bawah langit malam dan tanpa sadar berpikir, bagaimana jika aku mengikat rambut seperti ayah?
Namun, ketika ia kembali ke meja belajarnya, rasa lega itu dengan cepat menghilang. Masalah yang jauh lebih besar menunggunya. Tapi masalah yang lebih besar adalah, ini terlalu sulit. Shirone menggaruk-garuk kepalanya, merasa kewalahan dengan banyaknya pengetahuan. 3 kaisar, 7 kerajaan, kerajaan Tonmia saja sudah sulit. Bagaimana aku bisa memahami semua ini? Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku perlu menghafal lebih banyak, lalu segera menepisnya? Tidak, jika ingin mengakses pengetahuan kapanpun, aku harus memahami setiap peristiwa dengan jelas. Dengan tekad baru yang menyala, Shirone menatap buku itu, berkonsentrasi penuh pada setiap kata. Hanya 1 baris saja, namun kelelahan sekali lagi menang. Meskipun memiliki tekad sekuat baja, tubuhnya telah mencapai batas. Shirone rebah di meja, tertidur di antara halaman buku dan kertas yang berserakan. Lentera masih dengan tenang menerangi usahanya yang tak henti. Keheningan ruangan hanya terpecah oleh bunyi tok pelan saat Temuran menutup buku di tangannya. Di bawah cahaya kuning redup lampu badai, ia menghela napas panjang, sebuah desahan kesedihan bergema di ruangan kosong. Hah, membosankan sekali. Pandangannya yang tajam di balik kacamata berlensa tunggal beralih ke sosok Shirone yang tertidur pulas di meja kerja. Temuran menatap anak itu, senyum sinis tersungging di bibirnya yang tegas. Terus-menerus memeluk buku ini selama 1 siklus bulan purnama, apa kau pikir bisa berhasil hanya dengan belajar? Jika kau mempelajari buku-buku praktis, aku pasti sudah melarangmu berada di sini di luar jam kerja. Tapi, sungguh melegakan. Ia membalikkan badan, sosoknya yang tinggi kurus dan tegap dalam seragam kepala pelayan, perlahan melangkah keluar dari perpustakaan, meninggalkan Shirone sendirian dalam keheningan malam. Hanya orang bodoh dengan mimpi-mimpi yang muluk-muluk saja. Pikiran terakhir Temuran larut ke udara, dingin dan tegas.